Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Agak tertinggi kami berdua dari Bapak Ibu. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pengurus Masjid Al-Hijrah dan jajarannya yang kami hormati, kepada para asatidz dan guru-guru kami yang kami muliakan, dan terkhusus kepada Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk pujian dan syukur itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk pujian dan syukur yang paling minimalis itu adalah dengan melafalkan hamdalah. Segala doa dan pengagungan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa salawat dan salam dengan lafal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimina wal mu'minina rahimakumullah. Sebelum kita mulai, sekali lagi kami minta izin kepada Bapak dan Ibu semuanya, karena yang ada di depan Bapak Ibu ini hanyalah pengganti dari jadwal semula. Jadi mungkin apa yang kita sampaikan pada subuh ini tidak sesuai dengan tema yang diberikan oleh pengurus. Kami minta izin Bapak Ibu. Ma'asyiral muslimina wal mu'minina rahimakumullah. Pada pagi ini, pada subuh ini, mungkin kita hanya membicarakan terkait refleksi saja. Sekarang kita berada di bulan terakhir, akhir tahun. Dan mungkin yang akan kita bahas itu adalah refleksi akhir tahun sebagai pengingat bagi kita semua. Kok kata orang awak, mangana nan tagupo, manjapui nan tatingga, mangumpuan nan tasera. Apa yang kita ingat yang harus kita ingat lagi pada kali ini, yaitu terkait identitas dan posisi kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, pertama di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun, kata Allah.
tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Lalu kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ilal akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kita manusia ke muka bumi itu sebagai khalifah. Maka kajian subuh kita ini berangkat dari dua ayat ini sebagai pengingat bagi kita identitas kita sebagai manusia dan apa posisi kita sebenarnya. Bakok baik itu Bapak Ibu, karena banyak dari kita yang lupa identitas kita dan posisi kita sebagai manusia tersebut. Yang pertama, yang terdapat di dalam surat Az-Zariyat 56 tadi, illa liya'budun, kata Allah. Maknanya itu adalah tidak hanya bermakna beribadah semata, tapi maknanya luas sekali. Kalau letterleknya artinya itu adalah menghamba, menyembah. Karena identitas kita ini, manusia itu tak lain tak bukan itu adalah hambanya Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia dan para jin, itu untuk menghambanya, untuk menghamba kepadanya, untuk menyembahnya, karena kita adalah hambanya. Jadi kalau kita identikkan liya'buduni itu hanya beribadah, itu hanya makna sempit dari makna liya'budun itu tadi. Karena maknanya itu sebenarnya luas. Apa maknanya itu? Maknanya adalah patuh, taat, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Hanya ada dua: beriman dan beramal soleh. Dua kata ini, iman dan amal soleh, ini saling bergandengan, sering kali bergandengan dan beriringan. Dan ini menunjukkan bahwa kata iman dan amal soleh tidak terpisahkan dan tidak bisa dipisahkan. Ma'asyiral muslimina wal mu'minina rahimakumullah. Iman itu adalah landasan amal soleh. Amal soleh seseorang akan diterima dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila didasari dengan iman. Maka orang-orang yang tidak beriman, maka amalan semuanya itu akan sia-sia. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 39, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Dan orang-orang kafir tersebut, amalan mereka itu ibarat fata morgana di tanah yang datar. Orang-orang yang dahaga akan menganggap bahwa ada air di sana. Tetapi ketika dia mendatangi, menyampir itu tanah yang datar, maka dia tidak mendapatkan bahwa itu ada air di dalamnya.
Iman adalah landasan untuk beramal soleh. Selanjutnya, iman itu bukanlah semata-mata kita mengatakan bahwa kita beriman berdasarkan secara lisan. Karena banyak yang berkata demikian, banyak mengakui dan mengatakan bahwa saya beriman, tapi pada nyatanya tidak ada keyakinan dan kepercayaan di dalam hatinya. Iman juga bukan semata-mata mengerjakan ibadah dan amalan yang lain. Karena banyak yang beramal, yang beribadah, tapi hatinya kosong dengan kebaikan dan keikhlasan. Kalau kita lihat makna iman itu, iman adalah gabungan dari keyakinan di dalam hati, yang lalu keyakinan di dalam hati itu kita ikrarkan dengan lisan melalui 2 kalimat syahadat. Tidak hanya sampai di situ. Apa yang kita yakini, apa yang kita ikrarkan dengan 2 kalimat syahadat itu, kita amalkan dengan seluruh anggota tubuh. Itu makna iman yang sebenarnya. Tidak hanya cukup mengatakan saya beriman, tapi nyatanya kosong keyakinannya. Masyarul muslimina wal mu'minina rahimakumullah. Apabila tidak ada pembenaran di dalam hati, kalau tidak ada keyakinan di dalam hati kita, maka apa yang kita ikrarkan dengan lisan dan apa yang kita amalkan dengan seluruh anggota badan itu akan sia-sia. Atau ada keyakinan di dalam hati, namun keyakinan itu tidak disertai dengan amal soleh dalam sehari-hari, maka iman yang ada di dalam hati itu akan bisa hilang. Jadi iman itu bukanlah sekedar keyakinan semata di dalam hati, melainkan sejatinya iman itu adalah keyakinan yang berkonsekuensi terhadap ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bagi siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan itu didasari dalam keadaan iman, maka akan kami berikan kehidupan yang baik kepadanya, dan akan kami berikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Itulah iman dan amal soleh. Jadi kalau kita ingat posisi kita yang pertama sebagai identitas hamba Allah, maka kita harus beriman dan beramal soleh. Allah seringkali mengulang-ulang perintah untuk memperbanyak amal soleh tersebut. Di antaranya terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, "Falyamal amalan solihah." Perbanyaklah beramal soleh apapun jenisnya dan kapanpun kita berada. Tapi itu tidak cukup hanya sampai di situ. Kita harus meningkatkan kualitas amalan kita tersebut, bukan hanya kuantitas. Bagaimana caranya?
Yang pertama adalah berilmu sebelum beramal. Sebelum kita melakukan suatu ibadah atau amalan soleh, kita harus memiliki ilmu terkait ibadah tersebut. Kenapa? Kalau kita tidak berilmu dalam melakukan suatu ibadah dan amalan, ibarat seseorang berjalan dalam kegelapan yang tidak tahu arah, dan amalannya itu akan tertolak. Itu yang pertama. Untuk meningkatkan kualitas amal kita, yang kedua, niat secara benar. Karena sahnya suatu perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Yang ketiga, sabar dalam beramal dan beribadah. Karena setiap amalan dan ibadah apapun yang kita kerjakan, dituntut kita bersabar untuk menghadapi semua ujian dan godaan yang akan kita hadapi. Dan yang terakhir, ikhlas lillahi ta'ala. Jangan pernah sedikit pun kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu yang pertama yang harus kita ingat kembali, refleksi akhir tahun. Ingat bahwa kita ini hanyalah hambanya Allah yang diciptakan tak lain tak bukan untuk menghamba kepadanya dan menyembahnya. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa manusia itu diutus ke muka bumi ini itu sebagai khalifah. Perlu kita ingatkan kembali, apa itu khalifah? Apa tugas manusia sebagai khalifah tersebut? Imam At-Tabari mengatakan bahwa makna khalifah itu adalah pengganti. Apa maksudnya? Diutusnya manusia ke muka bumi ini untuk menggantikan makhluk yang telah hidup, yang telah menempati bumi sebelumnya, yaitu bangsa jin yang kerjanya itu merusak bumi. Maka diutus manusia untuk menggantikan makhluk tersebut. Sedangkan Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa khalifah itu maknanya adalah al-islah, memperbaiki dan meninggalkan perbuatan merusak. Dari dua definisi ini dapat kita tangkap, dapat kita pahami bahwa sebagai khalifah di muka bumi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ternyata memiliki amanah yang besar dan tanggung jawab yang luar biasa sebagai khalifah. Apa itu? Memakmurkan bumi tersebut. Bagaimana caranya? Dengan menjaganya dan memelihara bumi tersebut. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat 61. Huwa ansha'akum minal ardh wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Ma'asyiral muslimina wal mu'minina rahimakumullah. Coba kita lihat keadaan bumi saat ini. Bumi yang kita tempati saat ini
sudah tidak dalam keadaan baik-baik saja. Cuaca yang tidak menentu, iklim yang melampaui batas bahkan ekstrim, khususnya di daerah tropis, ada 2 musim kemarau dan hujan. Panas yang berkepanjangan, bahkan di musim hujan itu pun panas, dan panasnya luar biasa. Hujan itu semakin pendek. Sekali hujan, malah yang terjadi itu adalah banjir, bahkan longsor, bahkan banjir bandang, sebagaimana telah kita rasakan saat ini. Bukan hanya di Sumatera Barat, di Bandung juga terjadi longsor dan banjir. Di beberapa tempat di Indonesia khususnya juga terjadi hal demikian. Terjadinya bencana, terjadinya kelangkaan tersebut, terjadinya ketidakseimbangan, itu merupakan bentuk alam merespon akan kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Bumi sudah rusak, pengundulan hutan, penebangan pohon, baik secara legal maupun ilegal, hewan dan binatang kehilangan rumahnya, alam tidak lagi mendapatkan haknya. Siapa pelakunya? Apakah makhluk gaib? Tidak. Apakah takdir dari alam itu sendiri? Tidak juga. Siapa pelaku utamanya? Tak lain tak bukan adalah manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata tampak secara jelas kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan olah tangan perbuatan dari manusia tersebut. Bukankah kita diciptakan sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi ini, untuk menjaga dan memeliharanya? Lantas, kenapa manusia malah merusak bumi tersebut? Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Kalau coba kita renungkan sejenak, bumi ini diciptakan dengan sangat indah, seimbang, dan dihiasi dengan banyak nikmat. Bumi ini dihamparkan, dipancangkan gunung-gunung yang kokoh di atasnya, ditumbuhkan berbagai jenis tumbuhan di atasnya. Surat Qaf ayat 7. Semua tumbuhan yang hidup di atas bumi ini disirami dengan air yang sama, yaitu air yang diturunkan dari langit. Tapi antara tumbuhan satu dengan yang lainnya itu dilebihkan rasa satu dengan yang lain. Surat Ar-Ra'd ayat 4. Air yang diturunkan dari langit tersebut, air hujan,
Itu untuk menghidupkan bumi yang telah mati, yang kering. Surat Ar-Rum ayat 24. Dan air yang diturunkan dari langit tersebut itu sebagai minuman bagi semua makhluk hidup yang ada di atas bumi, dan untuk menyuburkan tumbuhan yang dengan tumbuhan itu manusia dapat mengembalakan ternaknya. An-Nahl ayat 10. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa semua yang ada di muka bumi dan isinya itu diciptakan tak lain tak bukan untuk manusia semata. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Indah, seimbang, dan banyak nikmat di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Imam At-Tabari mengatakan bahwa tindakan perusakan bumi ini termasuk kepada perbuatan maksiat, kufur dan kemunafikan. Maksiat tidak hanya identik di dalam ibadah. Maksiat itu bermakna luas. Tidak menunaikan amanah, tidak bersikap adil, bahkan melakukan kerusakan di muka bumi itu termasuk kepada maksiat. Siapa melakukan kerusakan di muka bumi ini itu menandakan bahwa dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak taat dan patuh kepadanya. Jikalau manusia atau hamba Allah ini patuh dan taat kepadanya, pasti bumi ini akan baik-baik saja. Siapa yang melakukan kerusakan di muka bumi ini menandakan bahwa dia telah mengingkari semua kenikmatan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah berulang kali mengatakan kepada manusia bahwa untuk jangan melakukan kerusakan di muka bumi ini? Di antaranya adalah dalam surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah diperbaiki dan diciptakannya bumi ini dengan indah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka, jangan pernah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini. Apa tanggapan mereka? Mana ada? Yang kami lakukan ini bukanlah merusak, tapi yang kami lakukan ini adalah memperbaiki. Apa yang kami lakukan? Penambangan hutan, penebangan pohon, pengundulan hutan, penambangan dimanapun yang terjadi itu kami lakukan tak lain tak bukan untuk meningkatkan ekonomi. Penanaman kelapa sawit yang katanya sama dengan pohon apapun itu untuk mensejahterakan rakyat. Tapi apa kata Allah dalam surat ayat 12? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, nyatanya mereka itu adalah perusak, hanya saja mereka tidak menyadarinya. Jadi
Untuk menjawab pertanyaan tadi, lantas kenapa manusia melakukan kerusakan di muka bumi ini? Jawabannya adalah karena manusia sudah lupa posisinya sebagai hamba Allah, tidak lagi taat dan patuh kepadanya. Karena manusia sudah lupa dengan posisinya sebagai khalifah yang bertugas untuk memakmurkan dengan menjaga dan memeliharanya. Mereka malah berperilaku seakan-akan bumi ini adalah miliknya, sehingga mereka menguasai secara mutlak bumi tersebut, sehingga muncul kepungahan, muncul keserakahan, dan muncul kerakusan untuk dapat menguasai apa yang ada di atas muka bumi ini. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 dan 85. Qul limanil ardu wa ma fiha in kuntum ta'lamun. Hai Muhammad, katakan kepada mereka, katakan kepada orang-orang Yahudi, katakan kepada orang-orang yang keras kepala, katakan kepada orang yang perusak lingkungan, yang suka berbuat kerusakan di muka bumi, tanyakan kepada mereka, siapa pemilik dari bumi beserta isinya tersebut. Dalam ayat 85 dilanjutkan, mereka pasti mengatakan, sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Mereka pasti mengatakan bahwa bumi beserta isinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka lupa dan tak menyadari itu. Masyarul muslimina wal mu'minina rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, pesan kajian subuh kita pada hari ini adalah kita ini manusia hanyalah tamu di muka bumi ini. Maka bersikaplah sebagai tamu yang baik dan bertanggung jawab. Kita ini manusia adalah tamu yang spesial. Kenapa? Manusia dilahirkan ke muka bumi tidak membawa apa-apa kecuali jiwa dan raga. Persediaan manusia untuk hidup di muka bumi telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ini adalah tamu yang spesial? Yang kedua, bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tamu dan kita menanggung amanah yang luar biasa besar terhadap bumi ini sebagai khalifah. Maka oleh karena itu, makmurkanlah bumi ini dengan menjaga dan memeliharanya, agar kita dapat mewariskan bumi ini dalam keadaan sehat dan utuh dan baik-baik saja untuk anak dan cucu kita di kemudian hari. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Mungkin cukup sampai di sini kajian subuh kita hari ini. Semoga dapat diambil manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.